Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sunnata min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Yang saya hormati dan saya banggakan Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Qurtubi MPD, insyaallah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah saat ini mengizinkan saya untuk bersilaturahim dengan seorang tokoh, seorang pembaharu, mujaddid di dalam pembelajaran Al-Quran. Beliau adalah mudir am karantina tahfidz 30 juz hafal 1 bulan yang berlokasi di Cibulan ini, Cibulan Jalaksana. Kita akan bincang-bincang bagaimana awal mula ide di dalam mengembangkan tahfidz Al-Quran ini khususnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mohon dijelaskan ide awal dari pendirian karantina tahfidz nasional. Ya. Semula memang inspirasi ini alhamdulillah justru dari Al-Quran itu sendiri, bahwa Allah secara jelas menjelaskan bagaimana menjaminkan kemudahan Al-Quran saat dipelajari oleh siapapun, mulai dari tahapan membaca, menghafalkannya, memahaminya, bahkan mengamalkannya. Kita satu persatu. Kenapa tahap membacanya mudah? Ditandai dengan bukti bahwa huruf hijaiyah ternyata komposisi yang keluar dari lisan itu lebih banyak dibandingkan selain lisan. Dan yang dari lisan itulah kemudian relatif lebih mudah mengucapkannya dibandingkan yang dari tenggorokan, dari yang lainnya. Cara membaca, sekarang yang menghafal, ternyata komposisi Al-Quran itu banyak pengulangannya dibandingkan kosakata intinya. Bayangkan jumlah 77.800 seluruh kosakata yang dalam Al-Quran dari Al-Fatihah hingga Nas. Ternyata setelah diperas yang intinya saja hanya tinggal 6.000 sekian. Berarti 71.000 itu pengulangan-pengulangan. Itulah bukti bahwa walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Kemudian cara memahaminya. Ternyata Al-Quran ini terbagi hanya 2 prinsip. Ada satu pelajaran yang buruk, ada yang baik, hak dan batil. Jadi itulah sebenarnya inspirasi pertamanya dari Al-Quran sendiri. Kedua, sejenak mungkin kita bisa melihat perkembangan di Gaza.
ternyata saat musim tertentu di sana melahirkan generasi Al-Quran, para penghafal Al-Quran dalam jumlah ribuan. Dan waktu relatif singkat, 3 bulan 30 juz, 3 bulan 30 juz itu begitu banyak. Laki-laki, perempuan, muda, tua semua. Kemudian di satu lagi itu inspirasi di Sudan 40 hari. Artinya kita berprinsip kalau di Sudan, di Gaza, di Saudi bisa, maka mustahil Indonesia tidak bisa dengan perantara Al-Qurannya sama, hurufnya sama, bacaannya sama. Apalagi kemudian Indonesia identik dengan adem, tentrem. Beda dengan di Gaza, beda dengan di Sudan. Itulah yang membuat menggebu-gebu. Kalau di sana bisa, kenapa di kita bisa? Dan alhamdulillah, kira-kira itulah menjadi inspirasi kecil ya. Tapi Pak Kiai, kalau menurut saya cukup berani. Artinya semboyan yang dipasarkan itu adalah 30 hari khatam Quran. Apakah itu sebuah jaminan ataukah hanya sekedar jargon saja memberi semangat gitu? Nah, kalimat yang kemudian akhirnya lebih untuk maslahat dan motivasi, sebenarnya tidak ada kalimat 30 juz. Hafal Quran sebulan, maka dalam 1 bulan itu boleh menghafalkan sekian juz, atau bahkan kemudian akhirnya juga ada yang mampu 1 bulan 30 juz. Artinya motivasi itu muncul memang untuk memberikan kesan rasa berani. Sebab khusus Indonesia, bahkan saya sendiri pernah mengalami, memiliki persepsi bahwa menghafalkan Al-Quran ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang tidak mudah, sehingga perlu keberanian yang luar biasa. Nah, dikeluarkannya kalimat hafal Quran sebulan supaya masyarakat menangkapnya bahwa perkara ini adalah perkara yang mudah sehingga bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat. 1. Kedua, di Jawa, di luar Jawa, pesantren tahfidz pada umumnya kemudian standar waktunya 3 tahun. Maka bagi kita yang memiliki terbatas waktu seperti Pak Kiai, seperti orang yang sudah punya aktivitas, bisnis, lain sebagainya, semua pasti memiliki keinginan hafal Quran. Namun akibat kemudian belum ada lembaga yang memfasilitasi program yang kemudian berani sebulan. Jarang sekali dulu ditemukan para penghafal Al-Quran dalam usia tua, sudah punya pekerjaan, ibu-ibu rumah tangga. Tetapi saat ini alhamdulillah, sugesti itu alhamdulillah muncul, kemudian ditangkap secara positif. Sehingga ada yang hanya sekedar 2 hari dalam waktu 1 bulan, kemudian pulang. Ada yang 1 minggu, kemudian pulang. Jadi dalam 1 bulan menghafalkan Al-Quran, tidak mempelajari lainnya kecuali Al-Quran. Jadi untuk menghindari jargon itu sebenarnya dihilangkan 30 juz. Makanya hati-hati sekali sejak awal publikasinya sebenarnya bukan 30 juz. Tetapi pun begitu, alhamdulillah banyak juga yang menyelesaikan 30 juz, tentu syarat dan ketentuannya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang membedakan dari pesantren Quran pada umumnya. Ya. Jadi kuncinya di kata memaksimalkan waktu gitu. Baik. Seperti itu mungkin ya. Ya, jadi filosofi di dalam makna karantina itu ada intensif dan intensitas. Intensif hanya Al-Quran yang kita pelajari dari sebelum subuh sampai malam hari. Intensitas pemadatan waktunya. Jadi dari subuh sampai malam hari begitu kental dengan Al-Quran. Istirahat dan makan dan sholat saja kemudian itu menjadi istirahat. Baik, sekarang kan memasuki karantina tahap ke episode 52, berarti luar biasa dari semenjak awal. Itu saya melihat begitu antusias masyarakat, bahkan mungkin banyak dari luar Jawa yang mengikuti. Gimana kira? Ya, alhamdulillah sebagaimana yang awal direncanakan bahwa
sistem ini ingin memberikan kesempatan terhadap keterbatasan waktu siapapun. Dan ternyata Allah menggerakkan semuanya sehingga dalam satu angkatan, dari angkatan-angkatan, dan mulai berdiri tahun 2014 sehingga sekarang tahun 2020, berarti sudah 6 tahun. Alhamdulillah 10.896 alumni para penghafal Al-Quran. Tentu ini satu hal yang kita patut syukuri ya. Sebab diantaranya para penghafal 10.000 ini bukan hanya mereka para santri, para remaja. Ada yang sudah memiliki kesibukan, ada yang sudah usia 80 tahun, 70 tahun. Kemarin terakhir alhamdulillah di angkatan 51 ya. Usia 58 tahun. Alhamdulillah. Selesai 30 juz, alhamdulillah. Tentu akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir Kiai, sudah ada cabang berapa yang Alhamdulillah dibuka? disebabkan visi kita adalah mewujudkan generasi hafal Al-Quran 30 juz, setiap rumah muslim satu penghafal Al-Quran. Maka untuk memudahkan percepatan visi yang kita canangkan, selain penyelenggaraan di Kuningan ini, alhamdulillah sudah memiliki cabang atau pesantren-pesantren yang bekerja sama menyelenggarakan sistem yang sama, pembelajaran yang sama. 97 cabang dan mitra di seluruh Indonesia dan Malaysia, alhamdulillah. Sehingga upaya ini mudah-mudahan ya untuk bisa mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan. Satu hal aja terakhir, harapan buat masyarakat kaum muslimin ke depan. Baik, banyak sekali hal yang positif dari Al-Quran. Rasulnya menjaminkan siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran maka akan menjadi jaminan keselamatan. Allah memberikan pahala hanya untuk Al-Quran ketika dibacanya menjadi ibadah. Hafal hadis sekalipun ibadahnya tidak dihitung sama sebagaimana saat membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca satu huruf dikalikan 10, bahkan adhafan mudha'afan. Dari membacanya menjadi keberkahan, apalagi kemudian saat menghafalkannya, al-mahiru bil Quran ma'asabaratil karamil barara. Apalagi kemudian saat mengamalkannya, man qara'a al-Quran wa 'amila bih qul bisawalidahu tajan yaumal qiyamah. Itu yang kemudian motivasi saya sebagai seorang anak Kiai ini. Ingin sekali dengan aktivitas ini memberikan sesuatu yang istimewa terhadap orang tua, menyematkan satu mahkota, dan itu kebanyakan yang menjadi pemotivasi kami semua. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tadi sudah mendengar bincang-bincang dengan Mudir Am Karantina Tahfidz Al-Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu harapan semuanya betul-betul generasi muda adalah generasi pencipta Al-Quran semuanya. Kita doakan Pak Mudir Am atau Pak Kiai ini panjang umur, berkah, ya, alhamdulillah. Ini atas kebaikannya, meskipun waktunya baru datang beliau dari Cirebon, sudah terima kami, kemudian wawancara pada waktu sholat sudah masuk. Ini mohon maaf sekali karena memang waktunya terbatas. Sekian wawancara eksklusif dengan Mudir Am Karantina Tahfidz Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.